Rekap strategi amburadul yang sudah aku lakukan hingga saat ini. Sebenarnya sampai bulan Juni kemarin semuanya tuh baik-baik aja ya kan. Stabil, aku keuanganku, finansial aku catat, aku tata dengan rapi. Tapi semenjak ada gelundungan gede itu turun, yang menurut aku itu membuat aku jujur terlena ya. Dan aku agak pusing untuk kembali lagi ke track yang benar, tapi malah musingin mikir hal-hal yang gak penting seperti strategi keuangan, padahal uang aku masih di bawah 100 jutaan, masih di bawah 3 digit. Ya ini masih perlu dievaluasi lagi sebenarnya. Nah, poin utama aku di video ini, aku tuh cuma pengen ngebahas bahwa investasi itu penting, tapi yang paling penting adalah earning point-nya, earning power. Dan kemarin aku sebenarnya earning powernya itu datang dari musik AI dan juga Linkit. Nah, untuk musik AI itu sebenarnya hasil dari keberuntungan semata. Ya, even aku berhasil dapat jackpot ya. Tapi itu menurut aku cuma sebuah keberuntungan yang patut disyukuri juga. Tapi kalau Linkit itu bisa untuk strategi. Jadi harus mikir strategi untuk jualannya. Nah, yang jadi masalah adalah di beberapa hari ini ya, bukan hari lah, lebih ke sejak awal bulan ini ya, sejak aku terima gajian itu, kayak semuanya itu aku terlalu terlena gitu guys. Jadi nggak boleh terlalu lama-lama terlena, menikmati boleh, tapi harus mulai kembali ke track lagi ya. Kita buat sistem yang benar lagi, karena kemarin juga kita habis cek kesehatan juga kurang bagus untuk indeks kesehatannya. Kok indeks kesehatan? Bukan indeks kesehatannya ya. Parameter kesehatannya juga jelek banget. Jadi benar-benar harus banyak yang dirubah. Kayak gitu. Jadi prioritas utama kita adalah membangun sistem lagi, membangun earning power lagi. Kita nggak usah mikirin tentang Bitcoin nanti mau naik apa turun, bodo amat lah ya. Ini fokus kita ke kamu, ya kan, fokus kita ke kamu. Dan juga untuk yang di saham, di stok itu, kalau misal yang Adro itu nanti profit di atas 20, kita TP ya. Tapi kalau misal enggak, ya udah biarin aja, karena itu dividennya juga lumayan gede, hampir 10%-an lebih ya. Jadi diamin aja, kalau bisa malah besok nambah aja. Soalnya kenapa alasan aku beli Adro itu, karena Adro itu punya kayak pembangkit listrik yang sumber energinya itu terbarukan kayak gitu, kayak PLTS dan tenaga angin gitu, surya dan angin, kayak kalau nggak salah seperti itu. Nah, makanya aku berani untuk membeli di situ. Even itu harganya sekarang ya di 2000-an ya, tapi itu ada kemungkinan di harga 3000-an. Nah, tapi itu fokusnya di batu bara. Nah, kenapa aku TPAG membeli? Nah, ini perlu riset lagi, perlu pendalaman lagi, karena aku sendiri kurang paham. Berdasarkan referensi teman-teman di sosial media itu, kalau kita ingin membeli stok itu artinya kita harus mempelajari bidang usaha itu, mendapatkan uang dari mana dan cara jualnya kayak gimana. Jadi ya banyaklah yang perlu dipelajari. Nah, itu artinya dalam artian kayak gini teman-teman. Dalam artian adalah aku masih ada proses untuk belajar. Nah, sebenarnya untuk di bawah 100 jutaan itu masih terlalu kecil effortnya ya, dan dibanding dengan usahanya. Jadi sambil jalan, sambil ningkatin earning power, kita tuh fokus ke belajarannya dulu. Jadi nggak usah dipikirin rugi sama untungnya dulu, karena kita sudah sedikit paham, tahulah yang kita beli itu bukan perusahaan yang kaleng-kaleng ya, bukan perusahaan yang bukan kaleng-kaleng ya, bener lah, bukan perusahaan maksudnya ada dividen, ada ini juga bagus lah, perusahaan itu bagus. Jadi kalau lagi kita minus itu artinya sebenarnya karena ekonomi dunia aja yang lagi turun kayak gitu. Jadi disabarin aja, tungguin aja sampai balik lah, lama nggak apa-apa. Tapi kita sekarang adalah fokusnya untuk earning power ya. Nah, ke depan mulai hari ini ke depan kita fokus di pertama jualan produk digital aja. Terus kita nggak usah buka kelas, karena ternyata jujur kita nggak usah buka kelas. Pokoknya jual produk kita, yang beli putus, kita nyoba di Etsy, kita nyoba di Linkit boleh, iklan di boleh. Pokoknya kita maksimalkan strategi apa yang kita punya gitu. Kita nikmati itu sebagai sebuah proses dan sebagai sebuah tantangan aja. Itu sih menurut aku. Dan YouTube target luar negeri kita nggak usah. Kenapa? Karena itu effort banget dan kita berseberangan dengan apa yang sudah menghasilkan sekarang guys. Jadi itu akan menambah beban pikiran gitu. Even itu bakal berhasil ya, successful, ada garansi untuk berhasil ya, bisa, kemungkinan bisa.
Tapi ya sudahlah gitu loh. Kita bangun personal branding ada di sini. Kayak gitu. Jadi itulah kesimpulannya untuk bulan evaluasi untuk bulan-bulan inilah. Jadi harus lebih fokus lagi untuk berkonten kreator lagi karena itu benar-benar menghasilkan teman-teman. Ya seenggaknya itu kemarin dari Januari aku mulai jadi benar-benar fokus konten ya. Fokus kontennya cuman sehari satu kali. Cuman dari Januari sampai ke Januari sampai ke Mei di bulan kelima sebenarnya aku udah emang fokus ya. Nah ini gara-gara terlena ini pokoknya kalian kalau udah ketemu sebuah titik terang gitu loh, titik yang mencengangkan itu kalian jangan langsung terlena ya. Jangan lama, boleh terlena lah, menikmati apa yang sudah kalian lakukan gitu, tapi jangan lama-lama karena biasanya nanti akan terjebak gitu loh. Itu saran buat kamu, yaitu diriku ya kan. Intinya itulah, pokoknya dievaluasi lagi itu ya. Nah terus untuk kedepannya lagi itu ya fokusnya udah tadi udah tak jelasin sih guys. Mau nyoba Etsy, target luar ya. Ini masih juga produk digital, jadi aku main di situ aja sama konten ya. Konten itu lumayan seru buat aku. Jadi ngulik bagaimana cara viral, ngulik bagaimana cara kita dapetin atensi itu juga lumayan seru. Kita nggak usah terlalu musingin apa itu nanti bakal viral atau enggak, tapi kita push aja. Push, pokoknya kalau ada yang bernilai dan bermanfaat kita bagikan kayak gitu. Gitu. Next. Jadi untuk YouTube juga aku berusaha untuk nggak mungkin untuk sehari sekali ya karena editingnya lumayan panjang, Cok. 8 menit kan targetnya. Jadi mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali aja untuk YouTube. Jadi lebih ke rekap aja. Dan harusnya ya aku bisa ngasih beberapa pengetahuan apa pengalaman aku buat teman-teman yang baru nyoba nyari cuan di internet kayak gitu. Even aku tuh semuanya belajar otodidak, nggak pernah beli kelas karena itu mahal. Untuk aku yang awalnya emang sengaja beli kelas loh, karena 70 ribu, 30 ribu itu sayang. Tapi kalau sekarang ya karena udah berhasil menghasilkan, itu aku putar lagi untuk beli itu join kelas yang aku butuhkan gitu, yang sebenarnya aku pengen cobain kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku butuh storytelling, aku beli kelas storytelling kayak gitu sih. Jadi emang bener sih yang kayak makin kaya karena tahu caranya untuk memperkaya diri gitu loh. Jadi teman-teman pokoknya YouTube itu informasi banyak, cobain, jangan ya intinya harus punya rasa penasaran dan punya motivasi sendiri lah kayak gitu sih. Tapi emang kayak gitu sih. Oke, udah 8 menit. Ini prakata hari Senin kita ya kan. Tadi aku udah kemarin malam aku beli Bitcoin ya kan. Udah 300 ribu, untung 10% sudah. Tapi karena nominal kecil ya sudah biarin aja gitu. Nanti rugi juga kecil juga. Masih lebih kecil dari portofolio lah kerugiannya. Misal itu 300 hilang semua ya nggak masalah gitu. Jadi udah keep aja, pertahanin aja, DCA terus aja pokoknya ya. Even nanti balik modal apa gimana nggak tahu lah. Yang penting kita udah dapat gain dari kita earning power kita bertahan di angka yang cukup lumayan itu. Thank you.